Halo Buci, perkenalkan nama saya Kandang Sarutamata dari kelas 11 AKL. Pada hari ini saya ingin membuat video tentang cara memasukkan transaksi penjualan, pembelian, voucher kas kecil, dan AJP ke Akurat. Jadi, pertama kita akan melakukan transaksi faktur. Nah, yang seperti bisa kita di bukti nomor 4 adalah faktur. Faktur ini untuk faktur penjualan. Pertama, kita ke bagian sales atau penjualan, lalu ke bagian sales invoice atau faktur penjualan. Terus masukkan perusahaan seperti di sini, Indotex. Lalu klik di sini, lihat invoice di bagian sini. Lihat tanggal. Lalu shift sesuai dengan tanggal pembuatan faktur. Masukkan barang yang sesuai. Ada 50 mie kebijakan dan 60 Madam Silky. Lalu masukkan freight collected. Lalu di freight account masukkan freight collected. Pastikan total invoice sudah sesuai. Habis 50, pastikan invoice tanggalnya juga sesuai. Lalu save and close. Lalu selanjutnya ada transaksi nota kredit atau retur penjualan. Transaksi ini bisa kita lihat di bukti nomor 6, yang dimana Indotex mengembalikan 10 mega Japan dan 5 Madam Silky. Kita ke Akurat, ke bagian sales, lalu ke sales return atau retur penjualan. Pilih perusahaan yang meretur, Indotex. Lalu lihat nota kredit dan fakturnya. Lihat tanggalnya juga di sekitar sini. Lalu kita lihat barang-barang yang diretur. Kita lihat retur apa, lalu kita pilih invoice untuk returnya, pilih item list,
descriptionnya, pencet no, lalu masukkan sesuai yang ingin diatur. Lalu pastikan apa angkanya sudah sesuai atau belum. Ini di saat terjadi salah teknis, ini harusnya 1,11.275, dan karena di sini sudah pas, kita pencet save and close. Lalu selanjutnya adalah transaksi penerimaan piutang. Nah, kita bisa melihat transaksi tersebut di bukti nomor 7, yaitu bukti penerimaan kas. Pertama, kita ke bagian sales, ke sales receipt atau penerimaan penjualan. Lalu pilih perusahaan, seperti yang bisa ini adalah Budi Tax. Lalu lihat dokumen, cek dan tanggalnya. Klik paid, lalu masukkan check amount sesuai dengan yang diterima. Lalu cek apakah sudah sesuai nominalnya, lalu klik save and close. Lalu selanjutnya adalah transaksi faktur pembelian. Transaksi kita bisa di bukti nomor 8, yaitu faktur dari PT Lotus Jaya. Lalu pertama, kita ke bagian purchase atau pembelian, ke purchase invoice atau faktur pembelian. Lalu masukkan perusahaan, yaitu Lotus Jaya. Lalu kita cek faktur, tanggal, PO. Tanggal pengiriman disamakan dengan tanggal fakturnya. Lalu kita lihat barangnya ada 80 MB Japan dan 70 mata selfie. Lalu kita cek harga Megumi Japan 500, Madam Silky 400.
Lalu kita cek break paid-nya yaitu 200.000. Kita ke bagian expense, lalu pilih break paid. Lalu kita cek nominalnya apakah sudah sama. Jika sudah yakin benar, klik save and close. Setelah itu kita akan ke transaksi, retur pembelian atau nota debit. Transaksinya kita bisa lihat di bukti nomor 9, yaitu nota debit. Pertama kita ke purchase return atau retur pembelian, pilih perusahaan yang ingin retur, status jaya, pilih faktur yang ingin direturkan yaitu FFS 121. Lalu kita cek jumlah nota kreditnya dan juga tanggalnya. Lalu pilih barang yang diretur. Kita bisa lihat mie Japan diretur 20 dan Madam Silky diretur 10. Lalu jika sudah yakin benar semua, klik save and close. Klik OK, selesai. Lalu kita akan melakukan transaksi pengeluaran kas atau pembayaran utang. Ini transaksi ada di bukti nomor 13, yang dimana pertama kita ke accurate, ke bagian purchase payment atau pembayaran utang. Lalu pilih perusahaan yang ingin dibayar, status jaya, lihat dokumen, cek dan tanggalnya di bagian sini. Masukkan tanggal, lalu kita klik paid di yang ingin kita bayar. Nah, kita bisa tahu kita ingin bayar mana dari sini. Pembayaran faktur nomor SK 2011. Dan ini sudah sesuai. Lalu kita cek kembali apakah sudah pas semua. Lalu save and close. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan voucher kas kecil. Voucher kas kecil kita bisa di bukti nomor 2,
Pertama, kita ke bagian kas bank, lalu ke payment, lalu petty cash karena kas kecil, lalu kita cek voucher numbernya di bagian sini, FKK 0001. Cek tanggal 5 Desember 2018, lalu memo kita tulis pembayaran kita bisa melihat memo di bagian keterangan dan pay di bagian dibayarkan kepada. Masukkan nominalnya 350.000. Lalu masukkan advertising expense, cek apakah sudah benar semua, lalu save and close. Lalu yang terakhir adalah AJP. AJP kita bisa lihat di bagian bukti memorial. Pertama, kita ke general ledger, lalu kita ke journal voucher atau journal voucher, lalu kita akan masukkan voucher number BM01, lalu masukkan tanggal yaitu akhir bulan, yaitu 31 Desember 2018. Masukkan deskripsinya, lalu masukkan akunnya, yaitu ada run expense dan juga prepaid rate. Lalu masukkan jumlahnya sebesar 1.600.000. Lalu kita klik, lalu kita cek apakah ada yang salah atau tidak, lalu save and close. Sekian dari video pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Kanan.